안녕하세요. 제 이름은 아니프 아르즈와니입니다. 초등학교 선생님입니다. Now I have 4 children and I love spending my time with them. Besides being a teacher and also a mother of 4, I also serve as a part of Yayasan Kartika Jaya in the field of education in TK Kartika 74 Tuban. Watashi no sumi wa dokusu desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Selamat datang di podcast Udayana. Sahabat podcast dimanapun berada, pada episode kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD 9 Udayana yang juga merupakan seorang guru. Bukan guru biasa, beliau merupakan guru berprestasi yang mampu berbicara dengan 3 bahasa sekaligus. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga bahasa Korea. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa Ibu Anif Arzwani. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. O genki desu ka? Hai, genki desu. Siksa haseyo. De bab mogoso. Wah, apa artinya nih, Bu? Tadi sudah makan nasi. Oke, Ibu tadi perjalanan bagaimana dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar. Nah, pada kesempatan ini juga beliau ditemani oleh sang suami tercinta, Letda Infantri Adhar. Selamat datang di podcast Udayana, Bapak. Selamat sore untuk kita semua. Iya. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Gimana perasaannya nih menemani sang istri tercinta untuk podcast perdana nih Bapak ya ke podcast Udayana ini baru pertama kali kan Bapak? Gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah perasaannya sih sangat bangga sekali karena kenapa ini adalah merupakan salah satu momen yang baik menurut kami untuk istri kami. Ini adalah anugerah menurut kami. Iya, luar biasa. Kita juga berterima kasih sama Bapak sudah berkenan untuk menemani sang istri tercinta untuk berbincang di sini ya Bapak ya. Kita sharing ilmu. Jadi semuanya bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan profesi seorang ibu ya. Baik, Ibu mungkin mengawali perbincangan bisa perkenalan terlebih dahulu. 네. 안녕하세요. 제 이름은 아니프 아르즈와니입니다. 초등학교 선생님입니다. I'm a mother of 4. And beside being a teacher and a mother of 4, I also a soldier of 5. And in Persit, I take as a part of Yayasan Kartika Jaya in the field of education in TK Kartika 74 Tuban. Watashi no sumi wa dokusu desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Baik, Ibu berprofesi sebagai teacher ya, seorang guru. Itu memang cita-cita dari kecil atau gimana nih Bu? Jujur, cita-cita saya waktu kecil adalah seorang diplomat. Wow. Ya, jadi saya ingin sekali memang keliling dunia, tapi sayangnya karena saya anak gadis, jadi ya restu orang tua memang tidak ada. Akhirnya sebagai anak yang berbakti karena kebetulan bapak saya adalah seorang guru, jadi saya mengikuti jejak beliau dan berkat doa orang tua satu kali tes CPNS alhamdulillah langsung lolos dan sampai sekarang menjadi guru dan saya sangat menikmati pekerjaan menjadi seorang guru tersebut. Wah, sudah berapa lama nih Ibu mengabdi sebagai seorang guru? Sudah 20 tahun 20 dari tahun. 2005. Jadi lulus SMA, kuliah dulu ya Bu ya? Iya, Kuliah di mana Ibu dulu? Saya kuliah di pariwisata sebenarnya di Udayana, tapi karena memang tidak mendapat restu jadi setelah kuliah saya mengikuti keinginan orang tua kuliah lagi di IKPGRI Bali dan lolos langsung jadi PNS. Wah, terjawab berarti basic bahasanya sudah dari kuliah ya Ibu ya, Iya, ternyata betul. ya. Tertarik belajar bahasanya dari sana ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu kan
dikatakan sebagai guru berprestasi ya di sini ya. Nah, Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan Ibu prestasi apa saja yang sudah berhasil Ibu raih selama ini? Baik. Untuk prestasi tahun 2023, saya berhasil mendapatkan juara 1 guru inovatif SD tingkat Provinsi Bali, kemudian menjadi finalis pada apresiasi GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan di Hari Guru Nasional di Jakarta tahun 2023 juga. Kemudian tahun ini saya sebenarnya juga sudah lolos sampai tingkat provinsi, namun sayang saat wawancara saya sedang berada di Cina, jadi saya harus mundur dan merelakan. Jadi tapi tidak apa-apa karena memang ada skala prioritas yang harus dipenuhi. Kemudian saya juga terpilih sebagai duta Indonesia pada program Indonesian Korean Teacher Exchange tahun 2024. Jadi saya sebagai duta budaya di Korea selama 3 bulan. Ada awardee sebenarnya banyak ya, ada kayak Siameo, kemudian Apex itu Alcop for Educator Exchange juga dengan Korea. Ada juga Siameo, kalau Siameo itu Southeast Asia Minister of Education, jadi Kementerian Pendidikannya seluruh ASEAN. Nah, itu seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan juga, dan saya juga karena saya seorang guru, tentu saja prestasi murid saya pernah melatih atau membina Olimpiade IPA, dan murid saya berhasil mendapat juara perunggu di Olimpiade tingkat internasional. Gitu. Dari SD ya Bu ya, dari sekolahnya Bu ya? Waktu SD. Nah, ini banyak banget kan Bu prestasinya, satu-satu tadi Ibu sudah sebutkan secara lengkap, dan banyak juga awardee yang belum sempat tersebut karena saking banyaknya ya Bu ya. Ini yang baru-baru aja atau yang terbesar lah menurut Ibu ya. Nah, ini menarik nih Bu, kami mendengar tadi ada 3 bulan di Korea exchange-nya Ibu ya, teacher exchange di Korea. Nah, bisa diceritakan Ibu itu gimana sih prosesnya bisa sampai ke Korea? Apakah ada seleksi sebelumnya atau bagaimana Ibu? Iya, karena seleksinya cukup ketat karena ya pasti peminatnya banyak. Guru seluruh Indonesia dari SD, SMP, SMA, SMK boleh mendaftar. Jadi persaingannya cukup ketat. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada administrasi. Jadi kami harus membuat CV sebaik mungkin, kemudian membuat presentasi, esai, apa yang ingin kita lakukan di Korea. Kemudian setelah lolos, kami ada tes di Jakarta. Jadi ada seminggu kami dipanggil di Jakarta. Itu tesnya ada performance test, culture test. Jadi saya harus memperagakan kesenian-kesenian yang bisa saya tampilkan. Karena kebetulan saya tinggal di Bali dari kecil. Jadi waktu itu saya memilih menampilkan tari Bali dan juga menjejahitan gitu. Kemudian selain itu ada tes bahasa Inggris lagi, tes wawancara in English semua, presentasi esai, ada tes psikotes juga. Jadi lengkap, dan terakhir ada final interview. Sampai akhirnya saya terpilih, ada 14 guru di Indonesia yang mewakili Indonesia pada Indonesian Korean Teacher Exchange tahun 2024. Wih, mantep banget. Ternyata ada proses seleksi panjang banget ya Bu ya, ada esai dan segala macam. Udah kayak nyari beasiswa Bu. Iya, betul. Mirip. Dan itu rata-rata bahasa Inggris yang digunakan ya Bu ya, bukan bahasa Korea? Bukan, karena persyaratannya adalah minimal TOEFL-nya 450, tapi alhamdulillah kalau saya TOEFL-nya di atas 550, jadi alhamdulillah itu mungkin yang meloloskan. Dan kenapa harus menggunakan bahasa Inggris? Jadi kegiatan itu memang kegiatan yang diikuti oleh guru se-Asia Pasifik. Jadi ada guru dari Thailand, Malaysia, Laos, Mongolia, jadi yang digunakan adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Korea. Dan itu gurunya dari semua jenjang pendidikan ya Bu ya, atau guru SD saja? Dari SD sampai SMA, SMK. Selain di Korea kan juga tadi Bu cerita kalau pernah seminar ya di China. Nah, bisa diceritakan nggak Bu pengalaman Ibu selama di 2 negara ini, Korea dan Cina? Sebenarnya apa sih, mungkin ada pola pendidikan yang berbeda dari kedua negara ini? Menarik sekali untuk mengangkat sistem pendidikan di Cina dan Korea, karena ada kesamaan. Jadi kalau berdasarkan data, Cina dan Korea itu masuk 5 besar di PISA. PISA itu program for International Student Assessment. Jadi kalau penilaiannya siswa, nah mereka itu masuk peringkat tertinggi. Kami memang ke sana ingin tahu seperti apa sih sistem pendidikan di Cina dan Korea supaya bisa meningkatkan peringkat kita di PISA tersebut. Nah, ada hal menarik dari kedua negara tersebut, yaitu FASUM. FASUMnya itu dari desa, kota, pinggir desa, pegunungan, pedesaan itu sama. Jadi misalnya standarnya gedungnya tingkat 3 dengan tiap kelas ada layar datar, itu sama. Jadi di semua wilayah dari kota sampai desa itu sama.
sangat merata, gurunya juga terpilih, karena negara yang maju itu adalah negara yang mengutamakan sistem pendidikannya, seperti itu. Kalau dari pola asuh ataupun dari pendidikan siswanya sendiri Bu, ada perbedaan nggak? Tadi kan dari gurunya nih, kalau ternyata profesi guru di sana sangat diminati dan Iya. seleksinya ketat ya Bu ya. Iya, ketat. Nah lalu dari siswanya sendiri Bu, bagaimana di sekolah? Jadi kalau siswa sangat kontras. Siswa di Cina, jadi ini contoh siswa di Cina itu mereka sekolah dari dari umur 3 tahun. Jadi mereka 3 tahun TK itu sekolahnya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Wow. Mereka tidur siang dan itu kelasnya didesain seperti Montessori. Jadi kalau di Indonesia Montessori itu TK yang biaya pendidikannya mahal, tapi kalau di sana sangat murah gitu. Dan mereka menyiapkan mulai dari makan pagi dan makan siang di sekolah. Mungkin sama seperti programnya pemerintah sekarang MBG. Jadi saya sangat mendukung program pemerintah MBG tersebut karena salah satu makanan bergizi itu bisa menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan. Nah, di Korea sama juga seperti di Korea, itu juga sama ada MBG-nya juga. Nah, kembali lagi ke pola asuh tadi. Nah, kalau di di Cina itu siswa SD dan SMP itu masuknya sampai jam 4:30, dari jam 8 sampai 4:30. Kemudian untuk SMA mereka belajar sampai jam 9 ditemani oleh guru di sekolah. Dan rata-rata mereka itu boarding school, jadi sekolah berasrama. Nah, mereka akan belajar lagi sampai jam 12 malam. Jadi sepekerja keras itu mereka, jadi wajar jika mereka bisa menempati peringkat 1 di PISA. Nah, kalau untuk Korea sendiri sih ada perbedaan. Kalau mereka masih mengandalkan Hagwon itu kayak les. Nah, kalau di Indonesia kayak bimbel gitu. Jadi setelah sekolah mereka masih belajar bimbel lagi, dan itu mahal. Dan kalau bisa dibilang itu adalah mungkin bagi mereka itu masalah, supaya gimana caranya biar siswa nggak perlu bimbel lagi, cukup di sekolah tapi bisa lolos. Kalau di sana namanya sunang itu ujian masuk ke universitas seperti itu. Jadi memang tujuan dari kedua negara ini hampir sama, yaitu lolos universitas negeri. Jadi kalau gagal masuk kampus berarti gagal dalam kehidupan, gagal dalam asmara, dalam karir seperti itu. Mungkin kalau suka lihat drakor bisa lihat ya, kalau bukan lulusan PTN terkenal gitu, kayaknya mereka tidak diakui di masyarakat seperti itu kalau di Korea. Nah, ini menarik nih Bu, terutama yang untuk anak 3 tahun itu yang Ibu katakan sampai jam 3 sore. Itu selama sampai dari pagi sampai sore itu mereka belajar terus atau main atau dititipkan seperti di sini itu Bu? Jadi yang menarik di Cina itu mereka lebih mementingkan pada pendidikan karakter. Gitu. Mereka diajari soft skill, tidak hanya membaca dan menulis, tetapi mereka juga dibiasakan untuk berbaris dengan tertib, belajar antre, kemudian melipat baju, meronce, memasak, menanam tanaman. Jadi di kelas itu memang disetting supaya semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mereka itu ada. Bahkan seperti table manner, cara makan di meja makan itu juga diajarkan di sekolah. Jadi banyak hal yang bisa diajarkan karena kehidupan sehari-hari itu kan banyak yang bisa diajarkan ke siswa. Nah, itulah yang diajarkan oleh guru-guru di Cina kepada murid-murid TK. Jadi ada satu hal lagi yang menarik nih. Jadi setiap jam 9 itu mereka ada big break atau istirahat besar. Mereka selalu senam bersama. Nah, uniknya kalau di Cina itu jam istirahat bukan bermain, tetapi olahraga. Iya. Jadi latihan, iya betul. Senam bersama, lari, kemudian permainan tradisional mereka sudah siapkan, tinggal memilih mau main apa. Jadi kayak main lompat tali seperti kita zaman dulu itu ya. Itu sudah disiapkan oleh sekolahnya. Jadi mereka memang melakukan kegiatan. Jadi memang tidak hanya akademis tapi juga fisiknya dijaga oleh pemerintah mereka gitu. Itu yang membuat saya amazed, terkagum-kagum dengan bagaimana tingginya concern pemerintah Cina terhadap sistem pendidikan warganya. Kalau dari jumlah siswanya sendiri bagaimana Bu? Sekelas itu biasa berapa dan di sekolah berapa seluruhnya jumlahnya? Kalau Rata-rata. di kelasnya itu besar ya, karena rata-rata 40 sampai 50 siswa per kelas. Mengingat Cina itu penduduknya kan terbesar di dunia, jadi wajar kalau memang muridnya banyak. Berbeda dengan di Korea, karena di Korea itu sedang mengalami penurunan angka kelahiran.
Jadi rata-rata memang siswanya sedikit, tapi kalau di Cina muridnya itu banyak banget. Bahkan kalau di sekolah itu bisa sampai ribuan, karena banyak sekolah yang terintegrasi. Jadi ada dari TK, SD, SMP, SMA di satu sekolah. Jadi itu muridnya bisa 7.000, bayangkan 7.000, dan mereka senam bersama dengan tertib. Itu yang membuat saya terkagum-kagum melihatnya. Jadi dengar bel langsung baris ya gitu ibaratnya Bu ya? Betul. Nggak ada teriak-teriak lagi nih? Enggak, jadi saya tanya itu sama guru-guru, are you happy being a teacher? Karena kalau di Indonesia kan jadi guru tuh lumayan stres. Iya. Ngatur Tapi anak-anak. ternyata kalau di sana, are you happy being a teacher? Yes, of course, I'm a happy teacher. Jadi kalau, wah kok bisa gitu. Dan ternyata setelah saya amati, oh muridnya disiplin banget ya gitu. Muridnya tidak perlu diatur. Jadi kalau mereka dengar bel jam 9, mereka otomatis keluar kelas. Tanpa perintah, otomatis keluar kelas, langsung baris di halaman dengan rapi dan teratur. Sepertinya mereka sudah tahu tempat-tempat mereka. Begitu mendengar musik berbunyi langsung senam bersama. Begitu senam musik selesai berganti, mereka baris lagi kembali ke kelasnya masing-masing. Jadi wah keren banget gitu. Udah beberapa sekolah saya amati sama seperti itu pergerakannya, hanya mungkin berbeda senamnya atau berbeda gerakannya, seperti itu saja. Kembali lagi mungkin karena polanya itu dari awal ya Bu ya, dari kecil itu mereka sudah diajarkan karakter gitu. Jadi pas lanjut ke jenjang berikutnya mereka lebih tertib gitu ya Bu ya? Iya betul, mereka sudah mulai dari umur 3. Nah rahasianya itu sebenarnya ketika TK, jadi saya lihat di halaman sekolahnya itu dibentuk pola. Jadi ada halaman, nah ada pola-polanya. Jadi anak-anak itu berbaris sesuai titik-titik tersebut. Nah mereka akan berdiri di titik tersebut. Jadi mereka sudah terbiasa. Oh saya berdiri di sini, di sini, di sini. Nah ketika mereka sudah besar, tidak perlu titik tersebut. Mereka sudah terbiasa rapi. Oh jaraknya dengan teman itu seperti seberapa. Mereka sudah tahu karena terbiasa dari TK tersebut. Jadi udah dipatok ibarat ya Bu ya, Iya. barisnya di mana gitu dikasih tanda. Kayak Iya. kalau kita upacara ya Pak ya. Iya, betul. Oke, lalu tadi kan sudah Ibu udah sharing berbagai pengalaman Ibu dan pastinya banyak banget ilmu yang sudah Ibu dapatkan dari kedua negara ini. Nah lalu kalau boleh tahu nih apa inovasi yang sudah Ibu buat aplikasi lah dari ilmu yang Ibu dapat di Indonesia ini sendiri? Baik, untuk inovasi yang sudah saya lakukan, kebetulan di sekolah saya itu tingkat numerasinya rendah berdasarkan rapor pendidikan tahun 2022. Jadi saya menemukan yang namanya permen atau permainan matematika menyenangkan. Nah dengan treatment yang saya lakukan ini, nilai numerasi sekolah saya naik setiap tahunnya, dan inilah yang berhasil membuat saya mendapatkan juara 1 guru inovatif tingkat SD tahun 2023. Nah kemudian untuk tahun ini yang saya angkat adalah PEACE atau Partnership for Empowering Active and Creative Education. Nah kalau ini exchange class dengan Korea. Jadi kami sama-sama mengingat para pahlawan. Jadi fakta menariknya Korea dan Indonesia itu sama-sama dijajah Jepang dan berbeda 2 hari saja hari kemerdekaannya. Jadi kami sharing pengalaman yang sama tentang dijajah Jepang, kemudian bagaimana perang di Korea, perang di Indonesia, menghargai jasa para pahlawan. Kemudian kami juga kami melibatkan AI juga karena kami membuat lagu kebangsaan, lagu tema-tema perjuangan menggunakan Suno AI. Kemudian kami juga berbagi cerita-cerita pengalaman masa perang di Korea dan di Indonesia, kemudian makanan apa sih yang dimakan para pahlawan, kemudian sharing siapa sih tokoh pahlawan idola kalian. Nah itu kami sharing melalui Padlet dan juga Zoom meeting seperti itu. Banyak juga inovasinya ya, luar biasa. Lalu untuk di Persitnya sendiri ada nggak Bu? Maksudnya yang mungkin program yang Ibu masukkan ada serapan dari luar negeri itu Bu? Jadi kebetulan tahun ini saya ditarik ke bidang pendidikan di TK Kartika 74 Tuban. Nah sesuai dengan program Ibu Ketum yaitu 5NK, 5 nilai Kartika, saya juga memasukkan beberapa program. Saya akan adakan exchange class-nya mulai tahun depan seperti itu. Jadi pas ya Bu ya, linear sama keahliannya Ibu di pendidikan, Ibu pun jadi masuk dalam organisasi itu di bagian pendidikan. Iya, di tapi memang TK-nya. itu satu-satunya alasan alasan dari Ibu Ketua saya, Ibu Ketua Cabang
ngangkat saya sebagai bidang pendidikan karena tahu kalau saya seorang guru. Jadi beliau menempatkan saya pada bidang pendidikan di Yayasan Kartika Jaya. Bisa-bisa nanti ada kurikulum bahasa Korea nih di TK Kartika atau di SD ya? Bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu, oke. Ya. Nah ini kan banyak banget nih prestasi Ibu ya selama ini, sampai ke luar negeri, ke Korea, ke Cina, dan juga banyak inovasi yang tadi Ibu sudah sebutkan. Lalu sebenarnya kalau boleh tahu apa sih motivasi Ibu selama ini? Motivasinya satu, yang pasti saya ingin generasi muda sekarang itu memiliki semangat juang yang tinggi. Saya melihat ada degradasi moral saat ini. Siswa kita terlalu terlena dengan gadget, kemudian terlalu terlena dengan media-media sosial. Itu yang membuat mereka tidak tahu smartphone atau telepon pintar itu tidak membuat mereka pintar, tetapi mereka yang dikuasai oleh smartphone tersebut. Jadi saya ingin menunjukkan di luar itu siswanya berjuang dengan keras loh untuk mendapatkan hidup yang layak. Nah 20 tahun lagi kalianlah pemimpin tersebut gitu, kalianlah yang akan menguasai dunia. Dan saya ingin saya bisa menginspirasi juga untuk guru-guru, tidak hanya di sekolah saya, karena saya juga aktif sebagai content creator guru. Saya sering sharing pengalaman saya, kemudian inovasi-inovasi saya, sehingga bisa diikuti oleh guru-guru di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi dari hati ya Bu ya, terketuk dari hati melihat degradasi moral selama ini. Jadi inginnya bisa lebih maju lah seperti itu ya Bu ya, dan tidak dikuasai oleh gadget atau teknologi itu sendiri, betul. tapi kita yang menguasai teknologi gitu ya Bu ya. Lalu dari suami sendiri Bu gimana? Mendukung atau enggak nih selama ini? Ada prioritas yang memang kami sudah bicarakan dari awal. Alhamdulillah anak-anak kami sudah besar sekarang, jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk pergi keluar setelah anak-anak saya besar. Gitu. Bagaimana nih Bapak? Gimana perasaan Bapak tadi sudah mendengar cerita? Kayaknya Bapak lebih sering mendengar curhatan Ibu kan setiap hari di rumah. Apakah Bapak nggak minder gitu punya istri sepintar ini gitu, berprestasi ini? Gimana perasaannya Pak? Jadi begini, saya sama istri ini adalah sepasang suami istri yang dimana ditakdirkan oleh Tuhan dengan latar belakang yang berbeda, kemudian dengan kekurangan juga yang berbeda, maka kami berdua ini ditemukan untuk saling melengkapi sehingga terwujudlah kesempurnaan saat ini gitu. Jadi untuk hal-hal yang diperoleh sama istri kami saat ini, ya kami mengucapkan alhamdulillah, karena itu semua merupakan anugerah, dan saya sebagai suami tentunya mendukung penuh itu semua, karena itu sudah menjadi komitmen saya sebagai suami, dan itu menjadi pandangan istri kami sebagai istri. Jadi kami sama-sama mendukung profesi kami masing-masing. Intinya sama-sama mendukung ya Bapak ya, dan saling melengkapi. Betul. Nah kami ingin tahu gimana sih definisi dukungan yang tadi Bapak katakan. Sementara kan Bapak ya kegiatan di batalion kan juga lumayan ya Bapak ya, padat, dan juga tentunya ada kegiatan persit juga. Nah dukungan dalam bentuk apa nih? Kayak mungkin ada kegiatan, oh boleh deh nggak ikut dulu, nanti saya minta izin gitu, atau gimana Bapak dukungannya? Yang pertama tentunya kita kan harus membangun komunikasi yang baik dulu. Kemudian yang kedua tentunya kita harus membangun kepercayaan antara saya dengan istri. Kemudian yang selanjutnya, dukungan yang kita berikan kepada istri adalah memberikan pilihan terhadap pekerjaannya. Bila dia mampu, sanggup untuk menjalaninya, maka saya sebagai suami tentunya mendorong, menyupport, sehingga si istri ini dapat mengemban tugasnya dengan baik. Karena saya sebagai suami juga merasa bangga punya istri sebagai tenaga pendidik, karena ilmu yang ditanamkan itu bila digunakan dengan baik, saya yakin bangsa pun akan lebih baik. Ya, itu dia. Itu. Percaya gitu Pak ya, intinya kepercayaan. Lalu kalau dari segi kegiatannya sendiri Pak, Ibu bagaimana dengan? Dari segi kegiatan sih alhamdulillah tidak ada yang terlewatkan, semuanya dapat aktif dibagi, ya Bapak ya. Dapat dibagi dengan baik, baik itu dalam profesinya sebagai guru maupun profesinya sebagai ibu persit, serta sebagai guru di TK juga.
mampu dia menciptakan itu semua berjalan bersamaan. Alhamdulillah. Malah bikin motivasi ya buat Bapak Iya. ya. Jadi pengen kuliah lagi. Iya, pengen kuliah nggak nih Pak? Iya. Jadi saya sering berbicara sama istri juga terkait masalah bidang pendidikan itu. Dalam hal ini kan saya ingin mengembangkan diri saya di bidang hukum. Cuman untuk saat ini kan saya harus menyadari keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Tentunya semuanya itu bisa diatur ke depannya bagaimana. Dan kenapa saya harus memilih hukum? Tentunya seseorang itu akan baik karena dia tahu batasan-batasannya. Karena hukum itu mengatur semuanya dengan batasan, dengan ketentuan yang baik. Nah, menarik nih Ibu, tadi kan Bapak sudah bilang ada yang penting Ibu sudah tahu bagaimana perannya sebagai orang tua, sebagai guru dan juga sebagai persit. Gimana sih cara mengatur waktu antara ketiga kegiatan itu Ibu? Baik, jadi kami di awal menikah tuh memang memprioritaskan keluarga. Saya tidak mementingkan karir, jadi menekan egoisme dulu. Saya dan suami fokus pada keluarga dulu. Jadi dan tentu saja mengikuti kegiatan persit dengan aktif. Jadi apapun kegiatan persit, alhamdulillah saya termasuk istri yang sudah terbiasa didikan tentara, siap-siap saja apapun yang diperintahkan saya ikuti dengan baik. Kemudian setelah anak kami besar, sudah mandiri, baru kami mendapat restu dari suami untuk mengembangkan karir seperti itu. Dan hidup itu pilihan ya. Kami memilih untuk saat ini karir dulu. Nanti mungkin ketika anak-anak sudah besar dan memerlukan kami lagi, kami kembali kepada keluarga seperti itu. Anak ada 4 ya Ibu ya? Iya, 4. Ada 4 dan tidak menggunakan asisten rumah tangga? Alhamdulillah tidak. Wow, itu perkara sulit itu sebenarnya Pak. Kok bisa gitu? Oh mungkin kakaknya yang ngasuh ya kalau misalnya lagi ada kegiatan gitu Bapak dan Ibu, kakaknya yang mengasuh di rumah gitu ya Pak? Betul. Iya. Oh. Lalu apa sih sebenarnya sampai sekarang tantangan terbesar yang sudah Ibu alami? Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara ketiganya, antara persit, keluarga, dan juga karir. Tetapi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, memang harus ada skala prioritas. Kami memilih mana yang harus diprioritaskan. Jika memang harus keluarga yang prioritas, maka yang lain kami memang harus bijaki dulu. Kami harus bisa memilih mana yang penting saat ini, seperti itu. Tidak bisa semuanya itu kami raih dalam satu tangan, karena kalau semua berhasil kayaknya nggak ada manusia yang sempurna ya. Jadi ya itu saja, memilih prioritas. Kalau misalnya keluarga memang sangat penting, itulah yang kami utamakan dulu seperti itu. Nah, lalu tadi kan peran Ibu tadi banyak nih sudah diceritakan. Lalu sebenarnya itu pola asuh ataupun cara Ibu untuk mengasuh anak-anak di rumah, cara Bapak juga untuk mengasuh anak-anak, ada perbedaan nggak sih? Kan Bapak dari militer nih, latar belakang militer, sementara Ibu latar belakangnya sipil. Nah, gimana nih? Apakah satu sisi Bapak keras terus Ibu yang jadi perinya gitu di rumah, atau sebaliknya? Dari Bapak dulu gimana Pak? Jadi begini, kami sama istri dari awal itu menikah sudah komit bahwa ketika kita nanti memiliki anak, tentunya kita harus membagi tugas dengan baik. Yang pertama, bila mana saya sedang memberikan didikan kultum terhadap anak, diharapkan istri ini diam, mendengarkan saja dan melihat. Bila mana sebaliknya istri yang sedang memberikan kultum kepada anak, maka saya pun harus diam. Kenapa harus seperti itu? Karena disitulah kita mendidik kemandirian anak sehingga mereka tidak gampang cengeng atau mungkin mengadu ke kiri ke kanan dan menceritakan tentang masalahnya. Dari situ, itu adalah karakter yang dibangun dari dasar oleh orang tuanya. Nah, yang lebih pentingnya lagi, tentunya kita harus membedakan psikologis antara seorang ibu dengan seorang ayah, di mana seorang ibu tidak ingin anaknya kenapa-kenapa, tapi seorang ayah sangat khawatir sekali bila anaknya tidak tahu apa-apa. Itu bertentangan gitu. Jadi di situ tentunya kami berdua sepakat untuk membangun itu semua dengan penuh kesadaran. Jadi saling menghargai ya, kalau Bapak lagi kultum anaknya, nah Ibu diam gitu kan, atau Ibu malah pergi?
Saya dengar. Menghilang gitu. Ya, Mendengarkan juga. ya mendengarkan. Jadi saya tidak berusaha untuk menjadi pembela karena kalau misalnya ada yang pembela, mereka nggak akan takut. Kami bukan soft parenting, tapi saya mengikuti didikan militer sih karena saya yakin memang anak itu harus dididik dengan keras, bukan keras ala militer tapi tegas supaya mereka tahu kerasnya dunia di luar. Wih. Kalau sudah biasa di rumah dimanja, dibiasakan, nanti takutnya ketika kami lepas di dunia luar mereka tidak punya daya juang yang tinggi. Jadi saya yakin memang pendidikan harus seperti itu. Ya, setuju sih Bu, karena kan pendidikan berawal dari rumah ya Bu ya, kondisi rumah tangga yang harmonis gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh dong di-sharing resep rahasia untuk bisa harmonis dan saling mendukung. Karena kan kalau ngomong tuh gampang ya Bapak Ibu ya. Yang penting saya dukung istri, saya dukung suami itu, tapi kenyataannya sering ditinggal tugas atau gimana galau gitu kan. Nah, boleh nggak nih sharing resep rahasianya dari Ibu dulu deh? Prinsip saya, setinggi-tingginya saya, sehebat-hebatnya saya tetap seorang makmum di rumah. Jadi saya selalu mengikuti apapun perkataan suami. Jika suami berkata tidak, saya ikuti karena jika saya melanggar ada konsekuensi yang harus saya hadapi, dan itu bukan dari suami, mungkin bisa saja teguran dari Allah. Jadi apapun yang saya lakukan itu harus restu suami sih. Resepnya jadi Ibu mendengarkan apa yang dikatakan suami, tetap rendah hati ya Ibu ya, meskipun pendidikannya tinggi ataupun prestasinya besar, tapi tetap suami yang utama di rumah, jadi betul. imam ya Ibu ya. Iya, betul. Lalu dari Bapak sendiri? Jadi kami berdua di rumah itu, ya saya juga bukan tipikal orangnya yang otoriter lah bahasanya itu. Tentunya saya memberikan pandangan, memberikan pilihan terhadap istri saya. Bahkan saya banyak minta koreksi sama istri itu. Bila mana saya bertindak seperti itu bagaimana? Nah, bila mana saya mungkin kurang sempurna di matamu, tolong sampaikan supaya saya bisa menghilangkan ego sektoral saya gitu kan. Sehingga semuanya itu nampak sempurna apabila kita saling memberikan evaluasi, koreksi antara suami dan istri. Maka dari itu saya membangun itu semua sama istri itu. Boleh saya sebagai kepala rumah tangga, namun saya juga ada khilafnya, ada salahnya. Disitulah saya meminta koreksi. Saya meminta apa sih hal yang kamu tidak suka dari saya, sampaikan. Dan saya pun akan menyampaikan manakala ada hal yang kurang saya sukai dari istri saya tidak suka kalau kamu begini. Jadi disitulah kami saling koreksi sehingga alhamdulillah rumah tangga kami dapat tumbuh dengan baik. Seperti itu. Harus dicontoh nih kayak gini. Keluarga yang sangat demokratis. Satu sisi sang ibu sangat menghormati suami yang menjadi imam, sangat mendengarkan apa kata suami, tapi suaminya juga tidak menutup jalan untuk adanya evaluasi atau mungkin ada yang kurang gitu ya Pak ya. Nah, lalu ini pandangan dari Bapak dan Ibu dalam keluarga ini untuk kedepannya, setidaknya 5 tahun ke depan itu apa sih ya target yang ingin dicapai? Ini pandangan saya untuk keluarga dulu ini ya. Tentunya saya harus membangun karakter anak saya dulu melalui 3 hal tahapannya. Tahapan pertama tentunya saya membangun karakter dari diri kita sendiri dulu, di mana seorang ayah, seorang ibu harus mampu menahan diri, menahan emosional, menjaga sikap, perilaku, tutur kata yang baik di dalam rumah tangga. Karena kita harus menyadari bahwa seorang anak itu adalah salah satu orang yang mampu melihat lalu kemudian mengikuti. Nah, itu anak-anak itu. Jadi jangan coba-coba kita itu cekcok, suara besar di situ. Nanti mereka lebih besar lagi suaranya nanti. Makanya itu harus kita kelola dengan baik emosional kita sebagai orang tua di situ. Harus kita jaga betul di situ. Itulah kita membangun karakter budaya anak kita, adat Nusantara ini kan. Jadi kita harus menjaga di situ dulu nih untuk anak ini. Lalu kemudian tahap atau fase yang berikutnya, mari kita dorong anak untuk mampu mempelajari ilmu agama sesuai dengan agama yang dianut, di mana kita mengacu kepada Pancasila, ketuhanan. Jadi kita sebagai agama muslim lebih dominan mendorong mereka kepada
ngaji, membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya, supaya mereka itu memahami betul bahwa agama itu dapat memberi dua hal kepada mereka, yaitu mengenal dirinya mereka, kemudian mengenal batas. Setelah mengenal diri, tentunya mereka tahu batasan-batasannya sesuai dengan anjuran agama yang mereka pelajari untuk ilmu akhiratnya. Kemudian fase yang ketiga yang harus kita jalankan kepada anak, yang harus kita dukung adalah bagaimana mereka mampu memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik. Bagaimana caranya? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, mendorong mereka untuk berpendidikan dengan penuh harapan ke depan. Pendidikan ini mengantarkan mereka bagaimana nanti keberhasilannya di dunia nanti melalui ilmu pengetahuan yang mereka dapat dari sekolah yang kita dorong. Jadi 3 fase ini tentunya harus kita prioritaskan untuk kelangsungan generasi kita. Seperti itu. Oh iya. Oke, lalu dari Ibu sendiri harapan untuk setidaknya pencapaian 5 tahun ke depan, Ibu? 5 tahun ke depan harapan saya ingin bisa menginspirasi banyak orang melalui media sosial. Saya juga berharap generasi kita, generasi anak-anak itu tidak menjadi generasi stroberi atau yang lembek dan loyo seperti itu. Karena 10 tahun lagi itu mereka lah yang akan mengambil alih dunia. Saya ingin sekali mereka menjadi pejuang tangguh, disiplin, sesuai yang tadi suami saya sampaikan. Kalau suami saya lebih ke keluarga, saya lebih ke generasi karena saya adalah seorang pendidik. Saya juga kita juga berdua berkomitmen, kami ingin generasi selanjutnya itu menjadi generasi yang taat agama, tapi juga cinta pada negaranya, dan juga mereka memiliki resilience yang tinggi atau daya juang yang tinggi, karena tantangan ke depan itu sangat berat seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bisa membuat generasi muda, khususnya murid-murid saya, menjadi yang seperti saya inginkan. Iya, termasuk dengan Ibu sharing pengalaman tadi di Korea dan Cina itu sudah sangat menginspirasi kita semua nih Bu dan penonton nanti. Itu benar-benar membuka pengetahuan kita gimana sih pola asuh di sana seperti itu. Nah, lalu pesan dari Ibu sendiri untuk para generasi muda ataupun untuk pasangan-pasangan yang ingin romantis seperti Bapak dan Ibu, Ciela. Gimana nih? Dari Ibu dulu deh. Pesan saya, tidak ada keluarga yang sempurna. Jika kita ingin mencari yang sempurna nggak akan ketemu, tapi bagaimana kita saling melengkapi, saling mendorong. Setinggi apapun kita, istri adalah tetap sebagai makmum, suami adalah imam. Kemudian pesan saya, jika ingin memiliki anak yang baik, jadi karakter itu tumbuh dari keluarga yang baik. Jadi saya berharap persit-persit di luar, jadilah contoh, jadilah teladan, karena dari keluargalah tumbuh karakter seorang anak tersebut. Jadi saya lihat anak-anak yang suka mengurusi urusan temannya, itu berawal memang dari keluarganya. Saya tanya sering, jadi saya melakukan konseling pada anak-anak tersebut. Saya tanya dan ternyata itu menurun dari orang tuanya. Dia melihat anak itu adalah otak anak adalah spons terbaik. Jadi apapun diserap, entah itu perkataan, perbuatan. Nah, kami berdua itu tidak pernah berkata kasar. Alhamdulillah ya, kami nggak pernah berkata kasar. Jadi anak kami tidak terbiasa berkata kasar. Nah, itu memang didikan dari rumah. Jadi saya berharap persit bisa menjadi tauladan, panutan, karena pendidikan keluarga itu sangat penting untuk pembentukan karakter anak-anak. Seperti itu. Luar biasa, kayak istilah monkey see monkey do ya Ibu ya. Oh iya, betul. Jadi apa yang anak lihat ya itu yang dilakukan sama dia betul. Gitu. Baik, lalu untuk Bapak sendiri pesan untuk mungkin prajurit yang lain, bagaimana pesannya Pak? Pesan kami untuk rekan-rekan yang sudah berkeluarga pada umumnya dimanapun berada, sayangilah apa yang Anda miliki saat ini, karena ketika kita menyia-nyiakan waktunya, maka kita akan merindukan setelah tiada. Kemudian belajarlah untuk saling menerima kekurangan. Bukan kesempurnaan yang kita cari, tapi bagaimana caranya kita saling melengkapi, maka terwujudlah kesempurnaan itu.
kata-kata bijak hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk sharing informasi, sharing juga pengalaman Bapak Ibu dalam berumah tangga juga untuk menginspirasi kita semua. Tentunya pasti kita semua mendapatkan banyak informasi dari Bapak dan Ibu dan juga masukan-masukan untuk lebih baik lagi ke depannya. Semoga apa yang Bapak Ibu harapkan tadi untuk generasi emas nanti ya 2045 Indonesia itu bisa tercapai dan juga Bapak Ibu senantiasa sehat. Amin. Dan sampai maut memisahkan lah pokoknya ya. Amin. Langgeng terus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Udayana. Udayana.